fitnah, adu domba, berita-berita hoax yang bohong, semua ada di WhatsApp kita, di iPhone kita. Dulu saya kalau mau nonton film, dari rumah menuju ke Cirebon 20 km, habis waktu, habis duit, datang-datang dimarahi oleh ayah. Sekarang bioskopnya di kantong kita. Bioskop itu beli di kantong kita, di HP kita bioskopnya. Gak usah pergi ke Cirebon, gak usah pergi ke kota, gak usah pergi ke kota mana, Jepara ada bioskopnya itu. Gak usah pergi ke kota, bioskop sudah di kantong kita masing-masing. Dengan film yang lebih jahat daripada film yang ada di bioskop. Yang ada di iPhone, YouTube lebih jahat daripada yang ada di bioskop. Di bioskop bisa disensor, di YouTube gak bisa disensor. Nggih mboten? Nggih mboten? Berarti pengalaman nonton iki nggih mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ahmad M Channel. Kali ini akan menghadirkan ceramah Kiai Haji Said Aqil Siraj yang terbaru ketika beliau mengisi di suatu acara pondok pesantren di Jepara. Beliau ini adalah mantan pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama, dan beliau yang sangat konsen mengajarkan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama tentang pentingnya ilmu kalam atau ilmu teologi atau akidah, terutama adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana umat Islam untuk menguatkan akidahnya harus dibekali dengan ilmu, terutama ilmu kalam, yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Untuk itu beliau dalam kesempatan ini memaparkan tentang ilmu akidah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana pesantren mengajarkan ilmu ini untuk para santri, nantinya santri akan mengajarkannya di masyarakat masing-masing. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama pemaparan beliau dalam mengisi pengajian berikut ini, yang banyak menekankan pentingnya akidah, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat mengikuti. Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wal nahdah. Ashab al-fadilah, hadrat ulama wal masyayikh, hadrat ru'asa syuriyah, hadrat mustasyarin, akhil aziz al-muhtaram, hadrat Syekh Haji Nur Khalis azza Allah bi'izzih, Kiai Haji Hayatun akramahullah bikaramih, Kiai Mukhlis azzahullah, para kiai yang lain, pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat cabang maupun MWC, ranting, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, para santri pesantren At-Taqi, Allah Ta'ala ala qulubikum wa yasir umurakum, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Welahan dalam rangka apa? Ngaji rutinan gitu. Dalam rangka pengajian rutinan yang diselenggarakan di Pesantren At-Taqi tahta isyraf Hadrat Syekh Haji Nur Khalis. Mumpung masih Syawal, saya aqulakum bimunasabati hulul Idul Fitri Mubarak sanata 1445 min aidina faizin kul amantum bi khair taqabbalallahu minkum jami'an taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin segala kesalahan dan kekhilafan saya, sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, manusia
makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling lebih mulia daripada malaikat. Bahkan semua makhluk selain manusia, hatta malaikat, ditugasi karo Allah agar melayani, memberikan servis khidmah kepada manusia. Malaikat yang jaga angin, menjaga matahari, menjaga bulan, bintang, planet, semua dikerahkan untuk kesejahteraan, kelestarian kehidupan manusia. Malaikat yang diutus oleh Allah membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu pun demi menjaga kelestarian umat manusia, agar manusia mendapatkan, mengetahui, mengenal jalan yang benar. Betapa semua malaikat dikerahkan oleh Allah mengabdi untuk kepentingan kita semuanya ini. Alhamdulillah. Jadi panjenengan ini walaupun irungnya pesek, jadi luwih mulia tinimbang malaikat. Masya Allah, luar biasa ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada alam semesta, langit, bumi, gunung. Saya beri kepercayaan ya, wahai langit, bumi, gunung, saya kasih amanah ya. Mereka menolak, menghindar, tidak mau menerima amal dari Allah. Langit, bumi, gunung tidak mau menerima amal dari Allah. Washfaqna minha, takut, khawatir kalau tidak mampu menjalankan amal dengan baik. Wa hamalal insan, manusia model kita ini semuanya menerima, siap, jawab siap, kami menerima amanah darimu ya Allah. Padahal manusia itu mempunyai potensi, innahu kana zaluman jahula, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar banget. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Bodoh pol-polan bodohnya. Tapi menerima amanah dari Allah. Sekarang pertanyaannya, amanah apakah itu yang bumi, langit, bumi, gunung menolak, manusia menerima? Amanah ada dua. Ada berapa? Amanah ada dua. Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah dari Allah langsung, dari langit, muqaddasah, suci, sakral, muqaddas. Siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Malaikat atau para nabi gak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Amanah langsung dari Allah. Apa itu? Ad-din, agama. Apa? Agama itu datang dari Allah langsung, dari langit. Ajaran nilai agama suci, tidak siapapun, tidak seorang pun bisa mengintervensi, menambah atau mengurangi agama. Itu jelas monopoli Allah, amanah yang paling mulia dan paling suci. Nah, agama isinya dua. Isinya berapa? Satu, akidah. Dua, syariah. Akidah, kita harus memegang teguh akidah, memantapkan, meyakini, mengkaji, menyebarkan, mengembangkan, mendakwahkan. Wajiban kita itu. Kita sendiri wajib meyakini akidah dengan mantap, dengan yakin. Setelah kita yakin, wajib mendakwahkan,
mengajak orang lain. Minimal paling tidak anak, istri, tetangga harus kita ajak akidah yang benar. Paham betul? Paham betul? Amanah yang benar. Nah, tantangan kita zaman sekarang, tantangannya luar biasa. Apa? Google, YouTube, WhatsApp. YouTube itu paling fitnah yang paling besar. Di YouTube itu banyak sekali ceramah saya. Gimana? Dengan ini betul, itu ceramah pulau tentang YouTube kadang ini. Tapi setelah lihat ceramah saya, ada iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa obat kuat. Gambarnya itu yang dosa itu. Dilihat dosa itu. Kalau panjenengan ningali gambar koyok ngonoan itu, jadi saksi nanti di akhirat. Ceramahnya Habib Lutfi, ceramahnya Habib Syekh misalkan, ya saya ditinggali. Tapi bari itu terus iklan seorang karu-karuan. Film apa saja ada. Fitnah, adu domba, berita-berita hoax yang bohong, semua ada di WhatsApp kita, di iPhone kita. Dulu saya kalau mau nonton film, dari rumah menuju ke Cirebon 20 km. Habis waktu, habis duit, datang-datang dimarahi oleh ayah. Sekarang bioskopnya di kantong kita. Bioskop itu beli di kantong kita, di HP kita bioskopnya. Gak usah pergi ke Cirebon, gak usah pergi ke kota. Gak usah pergi ke kota mana, Jepara ada bioskopnya itu. Gak usah pergi ke kota. Bioskop sudah di kantong kita masing-masing. Dengan film yang lebih jahat daripada film yang ada di bioskop. Yang ada di iPhone, YouTube lebih jahat daripada yang ada di bioskop. Di bioskop bisa disensor, di YouTube gak bisa disensor. Nggih betul, nggih betul. Berarti pengalaman nonton iki nggih. Nggih betul. Jadi akidah harus kita pertahankan, terutama kita orang Nahdlatul Ulama, orang santri pesantren, anak cucu kita harus kita kasih benteng akidah yang benar. Insya Allah selamat di dunia wal akhir. Kalau tidak, wallahu a'lam. Anak cucu kita 30 tahun akan datang mau jadi apa kita nggak tahu. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, yang isinya fitnah, isinya ujian cobaan yang luar biasa bagi kita, iman kita. Kalau tidak kita bentengi akidah dengan benar, wallahu a'lam, anak cucu kita mau jadi apa. Oleh karena itu akidah kita mari kita kuatkan, kita dakwahkan, kita ajarkan kepada anak cucu kita. Akidah yang paling benar adalah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Apa itu? Mazhab Imam Asy'ari yang dengan ijtihadnya beliau menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat 20. Itu hanya mazhab Asy'ari loh. Hanya mazhab Asy'ari enggak ada, dan Maturidi, Asy'ari dan Maturidi. Itulah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah mempunyai sifat berapa? 20. Apal betul? Apal betul? Setunggal, kali, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah apal. Ini ijtihad produk ijtihadnya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Di Quran nggak ada yang dengan sorih pernyataan sifat Allah 20, nggak ada di Quran. Sifat Allah 20, satu sifat wujud, dua betul wonten penjelasan begitu. Itu hasil dari ijtihadnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Supaya kita bisa mengenal Allah, bisa nyapa Allah, harus tahu sifatnya. Ya Basir, Ya Sami', Ya Qadir, Ya Murid, Ya Alim. Kita bisa menyapa Gusti Allah dengan sifat-sifatnya. Kita bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Gak apa-apa lah, mentok di sifat gak apa-apa, gak usah zat, gak usah sampai zat. Alhamdulillah kalau kita bisa hafal sifat-sifat Allah. Ketika kita zikir, La ilaha illallah, Ya Sami',
la ilaha illallah ya qadir, la ilaha illallah ya murid, la ilaha illallah ya basir. Ngerti nggih? Itu namanya memantapkan dalam hati kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, syariah. Agama Islam syariah. Tidak ada agama seperti agama Islam yang syariahnya masih orisinil sejak 15 abad yang lalu. Dari zaman Kanjeng Nabi sampai saat ini kok sholatnya seperti itu. Beda-beda dikit ada, beda dikit-dikit. Orang takbir sedekap, orang takbir lurus, madzhab Maliki, takbir sedekap, madzhab Syafi'i, orang Fatihah, orang bismillah, madzhab Hambali, bukan usah bismillah, dikit-dikit beda. Tapi secara umum sholat sejak zaman Kanjeng Nabi ngantos saniki tidak berubah. Seperti itu sholat itu. Puasa bulan Ramadan ya sepakat, gak berubah, gak nambah. Sebulan setengah ya ora, dikurangi setengah bulan ya ora. Haji tetap nang Mekah, nang Ka'bah, umroh Ka'bah, menuju kiblat, menuju Ka'bah, bukan berubah. Ini syariat Islam. Lihat syariat agama yang lain. Gereja satu dan gereja yang lain gak sama cara sembahyangnya. Menjelang betul nanti sowan gereja ya. Kalau kita lihat gereja bu, sholatnya gereja Anglikan beda dengan sholatnya gereja Protestan. Gereja Protestan beda dengan gereja Pantekosta. Pantekosta beda dengan gereja Jawiwetan atau gereja Sunda atau HKBP. Macam-macam gereja, cara salatnya sembahyangnya tidak sama. Tidak ada orang hafal Injil, Bible, hatta romonya, hatta pendetanya, nggak ada yang hafal seperti kita hafal Quran dari awal sampai akhir. Lanyah mungkin, sangat tertib, sangat lanyah, nggak ada. Tidak ada orang hafal Injil. Syariatnya sudah rusak. Kalau kita tanya pada orang Kristen, ente sholat seperti itu tuh yakin itu ada sholatnya Nabi Isa? Ajaran Yesus sholatnya seperti ini, mereka nggak akan yakin. Ragu-ragu apakah salatnya yang mereka kerjakan itu yaitu persis seperti salatnya Yesus, mereka ragu-ragu. Hanya agama Islam yang orsinil aqidatan wa syariatan. Paham betul? Syariat kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam siapa? Siapa Syafi'i itu siapa? Syafi'i sing dodol bakso nang alun-alun. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Abu Yazid bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Huzah, Palestina yang sekarang lagi digempur oleh Israel. Itu tempat lahir Syafi'i itu di kota Huzah. Wafat di Mesir, dusun Fustot tahun 204. Jadi usia Syafi'i hanya 54, tua kula. Saya usianya sudah 71, cucu 10. Imam Syafi'i 54, Masya Allah usianya. Imam Ghazali 55. Bapaknya Gus Dur 39. Bapaknya Gus Dur anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karmu Zakir, Abi Kusnul Aiman Marimis, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Itu wafatnya usia 39. Imam Nawawi 45. Luar biasa. Dah. Imam Syafi'i umurnya 54. Ada orang umurnya pendek tapi berkah jembar. Contoh Imam Syafi'i itu contohnya. Ada orang umurnya panjang tapi sempit, gak ada barokahnya. Ya lumayan suara satu pilkada lah, lumayan suara satu waktu pilihan umum lumayan. Gak ada faedahnya kecuali pilkada suara satu lumayan. Umurnya doa tapi gak ada faedahnya. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, daerah Afghanistan dan sekitarnya lah, Transoksania. Namanya siapa gubernur? Nama siapa gubernurnya? Abdurrahman Al-Mahdi. Dibuka suratnya, isinya, Imam,
saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini. Ayo kita tulis surat naktub ar-risalah membalas pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i kepada gubernur itu berjumlah 300 halaman. Berapa jumlahnya berapa? 300? Itulah kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Itu jadi kitab, sekarang jadi kitab ilmu ushul fikih. Isinya bagaimana isinya? Nah, ini kalau rinci 4 tahun Pak, atau 2 tahun paling tidak. Ringkas saja ya. Gubernur, kalau sampeyan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya enggak satu tipe, tapi berbagai macam tipe. Ada ayat muhkamah, ayat sudah baku. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Satu. Gak usah ditakwil, gak usah tafsir. Gak butuh tafsir, gak jelas. Ada lagi ayat yang mutasyabihah, remang-remang, gak jelas. Contohnya, aula mastumun nisa. Suami istri punya wudhu senggolan. Kata Syafi'i, senggolan. Batal wudhunya. Sengaja atau enggak sengaja. Syahwat atau enggak syahwat. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal. Kalau enggak syahwat enggak batal. Kata Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, kalau saling memeluk, saling merangkul, batal. Kalau enggak batal. Kata Imam Abu Hanifah, Madhab Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, asalkan tidak yang satu, gak batal. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Asal tidak yang, paham gak yang satu? Ngerti gak? Asal tidak melakukan yang satu. Jadi ciuman, sengaja, syahwat, gak batal. Madhab Hanafi. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat yang tidak jelas remeng-remeng, sehingga di situ para imam ijtihad masing-masing pendapatnya beda-beda. Namanya ayat mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut, gak bisa ditawar. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu sekalian harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat. Dengan syarat. Kalau yang tadi atiullah wa rasul tanpa syarat. Kamu harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah tanpa syarat. Tapi kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Maka yang awal taat kepada Allah dan Rasulullah namanya mutlaqah. Taat pada pemerintah namanya muqayyadah. Ini ngaji ngeten iki di lain pesantren nggak ada, di luar pesantren nggak ada sudah. Hanya tinggal di pesantren kayak gini nih. Kadang pesantren pun nggak semua ada ini malah. Yang modern nggak ada. Oh ya, yang saya hormati Ketua DPRD Jepara, Ustadz Faizul Ma'arif, bapaknya teman saya waktu di Mekah, almarhum Kiai Jamil, rahimahullah. Jadi ayat ada yang nomor 2 apa? Ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Ada ayat ammah, umum. Aqimus sholah, wajib sholat, umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada ayat yang khusus, apa? Ayat jihad, ayat perang. Perintah perang itu kalau lagi perang. Musuh lagi aman kayak gini ngebom. Ini kalau nggak paham nih. Sama-sama bahasa perintah, wajib sholat. Yang satu lagi wajib perang. Beda, wajib sholat umum, wajib perang khusus kalau lagi perang. Indonesia diserang kalau musuh, nah kita wajib perang semuanya, ayo keluar dari rumah lawan musuh itu. Kalau lagi aman, nggak boleh ujung-ujung ngebom. Walaupun yang dibom gereja, nggak boleh. Walaupun yang dibom
gereja, orang lagi sholat di gereja dibom, nggak boleh, dosa. Karena kita bukan lagi perang, lagi damai kita ini. Paham betul? Ini namanya ayat mu'ammah dan ayat khosoh. Ada dari ayat hakiki dan majazi. Maknanya realistis, ada yang majazi metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaan qudratullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah nggak punya muka. Zatnya itu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar orang kumpul, malaikat baris. Di mahsyar di malaikat baris. Tuhan datang, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya yang datang. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, perintah Allah datang. Ini loh, ngaji ngeten iki harus kita kaji di pesantren agar kita tahu paham dengan benar, paham syariat Islam dengan benar. Belum ilmu-ilmu yang lain, ini baru satu contoh saja ini. Namanya ilmu usulul fiqh. Ini isinya surat Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Sudah paham Quran belum cukup, kata Imam Syafi'i, harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran itu sangat global. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Kalau nggak sholat melebur rokok sakor. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Namanya sholat apa? Betul-betul di Quran. Orang tahu macam orang yang bisa jawab ya. Orang tahu macam orang jangan boleh saya jawab. Di Quran boten wonten Pak. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten. Nggak ada. Dikira ada apa? Adanya harus sholat, wajib sholat, wajib sholat. Aqimus sholat, aqimus sholat. Ya, aqamus sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Namanya apa saja, betul wonten di Quran. Ya Allah, adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Hadis. Di Quran betul wonten ibu. Ya Allah. Jadi orang kalau hanya Quran saja pegangannya, nggak tahu namanya sholat apa, nggak tahu berapa kali sholat sehari semalam. Harus berdasarkan hadis. Ini contoh kecil saja ini. Belum yang lain-lain, ini baru contoh sholat. Sudah tahu contoh, sudah tahu sholat, ngerti yang wajib 5. Caranya sholat piye? Caranya sholat piye? Gimana caranya sholat? Prakteknya gimana? Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Paham betul, paham betul. Caranya sholat piye? Orang-orang di Quran, orang-orang di hadis penjelasannya. Maka ulama menggunakan akal. Menggunakan apa? Akal ulama berakal sampean. Akal terasi lah kira-kira. Akal ulama menggunakan akal, rame-rame kumpul, namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Ulama sepakat menggunakan akalnya bahwa rukun sholat 17, arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, dan seterusnya. Tengah hadis betul wonten, apalagi di Quran, rukun sholat 17 betul wonten. Jadi kalau orang nggak ikut ulama, nggak akan bisa tahu rukunnya sholat berapa. Kalau ada orang sholat, sholatnya bagus. Ustaz, ente sholatnya bagus sekali, belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Saya belajar sendiri dari Quran dan wallahi bohong. Orang yang jawab gitu tuh wallahi bohong.
kepretnya cangkemnya. Bohong itu. Nggak mungkin bisa sholat kalau hanya baca Quran dan hadis. Pasti jawabnya yang benar, belajar dari ayah saya, belajar dari kiai saya, belajar dari ustadz saya, belajar dari imam musola, imam masjid di sebelah rumah saya ikut-ikutan belajar, maka saya bisa sholat. Nggak bisa kalau hanya baca Quran hadis sholat, nggak bisa. Ikut ulama, ikut imam masjid atau imam musola atau bapaknya atau ibunya. Dan nanti imam musola, kiai belajar dari kiai, dari kiainya belajar dari gurunya belajar dari kiainya, guru dari kiainya, bentuk datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Kharijah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang murid Rasulullah, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah SAW. Paham betul? Kita bangga betul ikut Imam Syafi'i. Bangga. Kita bisa sholat, tahu rukunnya sholat, tahu syaratnya sholat, balik Islam, balik berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, melebu waktu, sudah masuk waktu sholat. Syaratnya sholat itu gak ada di Quran dan hadis, ada di ijma'ul ulama. Maka ahli sunnah wal jamaah kita memahami syariat Islam harus berdasarkan Quran, hadis dan ijma'. Ijma' itu akal ulama rame-rame kumpul. Sekarang kalau nggak kumpul, ulama dewe-dewe, namanya kias. Apa namanya? Analogi kias. Ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri. Saya contoh 2 saja nih. Sabu-sabu haram atau halal? Ganja, heroin, kokain, haram atau halal? Haram atau halal? Di Quran wonten? Di Quran wonten? Inna sabu wonten? Di hadis wonten? Di hadis Ruhul Bukhari wonten? Betul wonten. Aku berani mengharamkan. Kok berani saya menjawab haram? Dikiaskan dengan khomer. Dikiaskan dengan apa? Ini barang sabu-sabu ini podo karo khomer, podo sama-sama memabokkan, maka hukumnya pun sama dengan khomer. Hukumnya apa? Haram. Di Quran ada khomer. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Khomer itu kelakuan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah khomer, haram. Nah ini barang podo karo khomer, maka hukumnya podo karo khomer. Itu namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Hada muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan masuk kategori khamr. Wa khamru haramun, khamr itu haram. Fahada haram, itu namanya dalam ilmu mantik namanya muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, premis minor, premis major, qaul syarih, legal statement dan positive conclusion. Paham belum sampean? Aduh ya Allah. Hada muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu musnin khamrun, setiap yang bahkan masuk kategori khamr. Muqaddimah kubra, premis major. Wal khamru haramun, qaul syarih, legal statement. Fahada haram, maka ini barang haram. Namanya positive conclusion, natijah shadiqah. Mudah-mudahan santri-santri paham masalah ini. Ini sangat penting sekali. Ilmu gini ini sudah nggak diajarkan di sekolah. Di sekolah, YIN nggak akan mendalam. Kalau ada juga nggak akan mendalam. Hanya di pesantren. Saya dulu ngaji ini kitab Ghayatul Wusul dengan Kiai Mahrus Ali dari Boyo setiap ba'da asar ngaji kitab usul fiqh ini. Agak sulit memang, sangat sulit sekali memang. Supaya kita betul-betul mantap bermadzhab Imam Syafi'i.
Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Asal betul. Ayah ibu saya cotos. Boleh enggak? Quran enggak melarang tuh. Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran itu wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak kepada orang tua. Kalau gitu kita masuk rumahnya orang tua, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempel lagi aja. Boleh nggak itu? Gimana caranya nggak boleh? Kias aulawi. Apa? Kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih nempeleng, namanya kias fabil aula, lebih-lebih nempeleng, lebih haram daripada bentak malah, namanya kias aulawi. Kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang banyak sekali masalah-masalah muncul yang zaman Imam Syafi'i tidak ada, maka ulama harus sanggup menjawabnya dengan menggunakan akalnya masing-masing, menggunakan metode qiyas atau munas, musyawarah nasional, itu menggunakan kesepakatan bersama, keputusannya akan menjadi fatwa, harus diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama. Hukumnya cloning, hukumnya sholat Jumat di kantor. Sholat di Jakarta kan sholatnya di kantor, Pak. Nah ya, kalau sholat Jumat di kantor, kalau jadi Jumatnya merah, tanggal merah, gak ada sholat di kantor. Hukumnya standar sholat Jumat di kantor. Harus pakai kias semuanya itu, harus pakai akal yang cerdas. Banyak sekali hukum yang baru muncul, yang perlu kita jawab, kita berikan jawaban yang tepat dan benar. Ini tugasnya para ulama. Paham betul? Itu namanya syariah. Ada orang mengatakan tidak usah taklid pada Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya sini. Hadis yang paling nomor satu, hadis sopo? Imam Bukhari nomor satu, sudah cukup. Berpegang dengan Quran dan hadis Bukhari cukup sudah. Saya juga tahu. Masa saya nggak tahu? Saya juga tahu bahwa hadis nomor satu Imam Bukhari, saya juga tahu. Masa ketua PBNU nggak tahu? Hadis nomor satu itu hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 itu, Imam Bukhari ahli hadis nomor satu, hafal hadis 600.000, muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari itu Imam Syafi'i. Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Syafi'i wafat tahun 204, tadi sudah saya katakan. Imam Bukhari ngaji dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari ahli hadis ngaji taklid baru Syafi'i, ente baru SAG, Masya Allah. Ngerti nggak SAG? Ngerti nggak SAG? Sarjana alam? Baru SAG sudah nggak mau taklid. Imam Bukhari taklid pada Imam Syafi'i. Imam Ghazali taklid pada Imam Syafi'i. Imam Razi, Imam Haramain, Imam Baqillani, Syahristani taklid pada Imam Syafi'i. Ente baru keluaran sekolah tinggi Islam swasta. Gurunya sering main ceret, jarang-jarang datang. Ente udah sering bolos, tahu-tahu di wisuda SAG. Ya Allah, paham betul? Imam Ghazali taklid Syafi'i. Baqillani, Imam Razi, Imam Sanusi, Imam Al-Bajuri, Imam Dasuki, semua taklid dari Imam Syafi'i. Ente baru SAG, keluar perguruan tinggi swasta, sudah nggak mau taklid, sombongnya, Masya Allah. Mudah-mudahan di Jepara tidak ada. Biasanya kayak gini, biasanya jenggotnya dowo, jidatnya hitam, sarungnya cingkrang, biasanya. Alhamdulillah, saya nggak silat di sini, nggak ada ini. Hadirin yang saya hormati. Jadi kita harus menggunakan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itulah madhab yang kita pertahankan oleh Nahdlatul Ulama, madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini selesai. Saya menjelaskan amanah nomor satu, selesai. Amanah nomor dua, tadi amanah agama ya. Amanah nomor dua, amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Amanah bersifat manusia yang
punya kreativitas manusia, bukan dari Allah langsung, bukan dari Gusti Allah kayak agama, bukan, tapi dari kita manusia. Manusia dituntut agar cerdas, membangun peradaban, thaqafah, membangun kebudayaan, hadarah, membangun pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kemanusiaan, sosial, aktivitas-aktivitas sosial. Kita diberi amanah oleh Allah agar melakukan itu semuanya. Jadi nggak boleh kita diam saja, nggak boleh. Ayo kita bangun Jepara ini agar pertama thaqafah, pendidikan. Anak-anak muda Jepara tidak boleh ada yang tidak sekolah. Harus sekolah semua, harus ngaji semua, nggak boleh ada yang buta huruf. Thalabul ilmi apa terusnya? Faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib. Artinya apa? Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, jawab. Pinter itu wajib, faridatun. Kalau bodoh, dosa. Jadi pinter itu, kalau bodoh, dosa. Monggo, anak-anak kita tidak boleh ada tidak sekolah. Minimal, paling tidak at least tamat aliyah. Paling tidak, syukur terus berlanjut ngaji atau ke luar negeri atau gimana lah. Syukur-syukur, ayo kita lanjutkan. Minimal paling tidak rata-rata semua remaja Jepara berpendidikan semua. Ini namanya kita membangun thaqafah, peradaban untuk masyarakat Jepara. Wajib. Ya Allah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Demikian tadi ceramah Kiai Haji Said Abdul Siraj yang menerangkan tentang pentingnya akidah atau pentingnya pelajaran tentang tauhid atau ilmu kalam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa mengisi ilmu pengetahuan kita, terutama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang terutama adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.